sukacita dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi nanti kita sekarang udah ngalamin ketika kita mau ada di acara di sini, banyak baliho-baliho yang nggak bisa dipasang. Banyak ngalamin ini, Kang Lancip tahu ceritanya. Ada tempat-tempat yang nggak bisa dipasang, malah dipasangin balihonya calon-calon yang lain. Betul tidak? Saya minta kepada semua, kalau nanti ada calon lain datang ke sini, jangan ditiru seperti itu. Ya, biarkan mereka berkampanye, karena kita percaya diri bahwa perubahan nanti akan memenangkan di tempat ini. Para bakal calon wakil presiden 2024 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin juga menghadiri Jalan Sehat bersama Amin di Simpang Balapan, Malang, Jawa Timur. Masyarakat memadati Simpang Balapan Semarang sejak pukul 6 pagi. Warga yang hadir terdiri dari warga Malang, kelompok relawan Anies dan relawan Muhaimin Iskandar. Di hadapan warga, Gus Imin menggaungkan semangat perubahan untuk masyarakat. Perubahan tersebut adalah perubahan yang dimaksudkan mengubah nasib rakyat, menghilangkan ketimpangan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, pangan, dan hal lainnya. Suara perubahan itu berdentum di semua warga bangsa. Saya awalnya juga ragu-ragu dengan istilah perubahan. Tapi setelah saya ketemu rakyat, masyarakat, warga bangsa, ngobrol, ternyata dentum perubahan itu luar biasa besarnya. Perubahan apa? Ya merubah cara kerja, cara berpikir, merubah cara strategi pembangunan, berubah. Karena memang evaluasi sistem pembangunan itu biasanya 30 tahunan. Nah ini menuju 30 tahun era demokrasi reformasi harus direvisi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diteruskan, mana dihentikan. Denyut perubahan itu saya baru sadari setelah saya keliling ke seluruh wilayah tanah air gitu. Bukan mustahil pencapresan Ganjar Pranowo akan direvisi PDIP karena potensi kekalahannya besar. Nah, mari kita menggunakan rasio gitu. Terlalu banyak amunisi yang bisa membuat Ganjar ini terpuruk, bahkan kalah sebelum bertanding. Ini hanya diamankan oleh para buzzer dan pencitraan ditambah lembaga survei yang satu paket. Tapi rakyat akhirnya melihat realita, melihat fakta di lapangan. Menarik, kita simak ya dari Warta Ekonomi. Pegiat sosial media Bahrum Ahmadi menyebut PDI Perjuangan bisa saja merevisi pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran melihat potensi kekalahan di Pilpres 2024 mendatang. Bukan mustahil pencapresan Ganjar direvisi PDIP karena potensi kekalahannya besar, ucapnya dikutip ya oleh Warta Ekonomi di akun pribadinya minggu kemarin. Hal ini ia ungkapkan setelah melihat 2 periode Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang disebut banyak menimbulkan masalah. Bukan legacy yang baik. Banyak stok peluru untuk menyerang Ganjar, EKTP, Desa Wadas, Jateng banjir, Jateng provinsi miskin, dan video porno yang luar biasa ini yang dibanggakannya oleh Ganjar Pranowo. Ia pun menyayangkan banyak masalah di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar yang tak selesai meskipun telah 2 periode memimpin Jawa Tengah. Padahal Ganjar 2 periode Jawa Tengah, sedangkan Anies hanya 1 periode, tapi hasilnya sangat dirasakan warga Jakarta. Itu yang terjadi hari ini. Ini fakta. Jadi mudah-mudahan Adiana Pitupulu saja sekarang sudah kepanasan ya, minta Jokowi jangan menunjukkan keberpihakan. Loh. Bukannya Jokowi sudah ikut mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP? Ya, kita tahu kemarin ada relawan Jokowi Gibran mendukung Prabowo. Jangan-jangan wakil presiden Prabowo nanti Gibran nih. Nah, itulah yang terjadi hari ini ya, bahwa fakta-fakta semakin menunjukkan bahwa luar biasa rakyat hari ini dengan mudah melihat kok fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Bagaimana kegagalan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang coba di-framing oleh lembaga survei, di-framing oleh buzzer, nggak mempan. Rakyat makin pintar hari ini. Begitu ya. Nah, bahkan kalau bicara tentang Anies Rashid Baswedan, saya kira
ya beliau muncul moncer secara nasional, tentu berawal dari ibu kota DKI Jakarta ya. Berdiri seorang pemimpin yang bersahaja, Anies Baswedan disebutnya. Dia menuntun Jakarta ke arah yang lebih maju dengan visi yang terang benderang, membangun kota yang indah terasa. Pendidikan jadi prioritas utama. Anak-anak Jakarta pun semangat belajar. Kreativitas dan inovasi tumbuh besar. Anies memimpin dengan jiwa besar. Masyarakat Jakarta bangga dan berkah. Tinggi kemajuan, tidak henti berjayanya. Melayani warganya dengan sepenuh hati, peduli dan perhatian itu sudah tak terbantahkan. Anies Baswedan, pemimpin hebat yang sejati. Kami menyebutmu karya yang terpujikan. Anies Baswedan, calon presiden terkini, bersemangat memimpin, jiwa yang tulus membawa sinar. Kita lihat buktinya ya. Di acara Amanat Indonesia, di acara Milad PKS kemarin, temu kebangsaan, luar biasa membawa gelora yang besar. Nampak dari situ berpikirnya cerdas, visinya jelas, tiada ragu lagi. Bersama rakyat, bangkit Indonesia menjadi jauh lebih gagah perkasa. Di bawah kepemimpinan Anies yang bijak, saya yakin negara kita menjadi lebih bersinar dan cerah. Berkarya dengan dedikasi yang sungguh luar biasa sudah ditunjukkannya di Jakarta kemarin. Insya Allah masyarakatnya sejahtera, sejahtera dalam, sejahtera luar. Anies presiden, harapan bangsa terbentang, melangkah maju, bangun negeri dengan semangat, merangkul perbedaan, persatuan terjaga. Bangsa Indonesia gemah ripah loh jinawi abadi. Anies Baswedan, ya, itu sebuah nama yang memang menggelora. Dalam dirinya tersimpan api perubahan, semangat yang tak pernah padam, dan tekad yang menggetarkan. Dia adalah pemimpin yang berani di garda terdepan, siap menghadapi tantangan dan mengubah dunia. Ketika Anies bicara, kata-katanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia mampu menggugah hati, membangkitkan semangat, menginspirasi puluhan juta orang. Coba dengar suaranya. Getaran yang penuh harapan dan keyakinan, menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Dalam kepemimpinannya, Anies menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia mendedikasikan dirinya untuk melayani rakyat dengan hati yang tulus dan penuh perhatian tentunya. Ia melihat setiap individu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang lebih baik. Ia berjuang untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua tanpa terkecuali. Kita sudah lihat buktinya. Apresiasi, testimoni bukan hanya dari umat Islam, tapi dari pendeta, dari agama-agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, Protestan. Karena mereka merasakan itu rekam jejak itu. Adanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah yang setara untuk seluruhnya. Adil. Anies adalah seorang pemimpin yang visioner. Ia memiliki pandangan jauh ke depan, melihat potensi dan peluang yang tersembunyi di setiap sudut. Dengan visi yang jelas, ia memimpin langkah-langkah yang berani dan inovatif, menghadirkan perubahan yang nyata dan positif. Namun tentu Anies bukanlah pemimpin tanpa tantangan. Ia telah menghadapi kritik dan ujian dengan tegar. Kita saksikan itu setiap hari di media sosial. Tetapi ia tak pernah menyerah. Keberanian dan ketabahannya menjadi pilar yang kokoh, memberinya kekuatan untuk terus maju, memperjuangkan keadilan dan kemajuan untuk semua. Anies Baswedan adalah sosok yang membangkitkan semangat. Ia mengajarkan kita untuk berani bermimpi, berani bertindak, dan berani mengubah dunia. Ia adalah teladan bagi kita semua, bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan integritas, kita dapat mencapai tujuan besar dan mewujudkan perubahan yang kita impikan bersama. Terimalah penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anies Baswedan.
teruslah berjuang, teruslah mengilhami, dan teruslah membawa cahaya ke dalam dunia yang gelap. Indonesia berdiri di belakangmu, siap untuk berjalan membersamaimu menuju masa depan yang gemilang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.